Shalom Alaikum, damai sejahtera. Apa tindakan kita apabila kita mendengar berita tahun 2003 adalah tahun kegelapan, atau ada juga yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah dunia berada di dalam kegelapan. Tindakan kita sebagai penyembah Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Al-Masih Roh Kudus yang sudah berakar ke Ibrani, akar yang benar, saudara-saudara, kita tidak perlu takut dan cemas, saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu takut, dan firman Tuhan, firman Bapa Yahweh mengatakan terang Yahweh akan bangkit kepadamu. Jadi kita yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Al-Masih itu, terang Tuhan kita Bapa Yahweh akan bangkit kepada kita. Dan kalau kita takut karena kegelapan, janganlah kita takut karena kegelapan. Karena kita punya terang. Kita punya terang, yaitu terang dari Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh akan memberikan terang bagi kita di tahun 2023 ini. Dan saudara-saudara, marilah kita untuk menjadi terang. Marilah kita menjadi terang bagi keluarga kita, teman kita, masyarakat kita, dan bangsa dan negara kita, saudara-saudara. Dan terang itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik, jauhi keinginan-keinginan daging. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang disuruh lakukan oleh firman Tuhan kita lakukan, dan yang dilarang oleh firman Tuhan jangan kita lakukan, supaya kita bisa menjadi terang bagi keluarga, bagi teman, dan bagi bangsa dan negara kita. Juga bisa menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kita. Jadi di tahun 2023 ini, meskipun banyak yang mengatakan tahun kegelapan, dunia berada dalam kegelapan, tetapi Bapa Yahweh akan menerangi kita, saudara-saudara, dan akan memberikan kita solusi dan jalan keluar terhadap masalah-masalah dan problema-problema kita. Dan sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Alaikum, damai sejahtera. Tahun 2023 adalah tahun kegelapan, atau tahun 2023 dunia berada dalam kegelapan. Saudara-saudara, ada pendeta, bahkan jemaat juga, penginjil, pendeta dan jemaat yang mengatakan bahwa memasuki tahun 2023 adalah tahun kegelapan, atau dunia ini berada dalam kegelapan. Saudara-saudara, kita sebagai penyembah Bapa Yahweh dalam nama Yesus Al-Masih Roh Kudus yang sudah berakar ke Ibrani, akar yang benar, janganlah kita takut akan perkataan-perkataan penginjil, pendeta, dan jemaat yang mengatakan tahun 2003 adalah tahun kegelapan. Karena itu, kita sebagai penyembah Bapa Yahweh itu menjadi peluang bagi kita untuk menyalakan kemuliaan Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh berfirman, Bapa Yahweh akan mengatakan terang, atau memberikan terang bagi kita, bagi orang yang beriman dan percaya padanya. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Alaikum, damai sejahtera. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada yang mengatakan, pendeta atau penginjil, bahkan jemaat, ada yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kegelapan, atau dunia berada dalam kegelapan di tahun 2023. Saudara-saudara, kita sebagai penyembah Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Al-Masih Roh Kudus, kita tidak perlu takut kalau orang-orang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Karena itu, kita sebagai penyembah Bapa Yahweh itu adalah peluang bagi kita untuk menyalakan kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi tahun 2023 ini, kita sebagai penyembah Bapa Yahweh itu menjadi peluang bagi kita untuk menyalakan kemuliaan Bapa Yahweh. Dan firman Tuhan, firman Bapa Yahweh mengatakan terang Yahweh akan bangkit kepadamu. Jadi terang Bapa Yahweh itu akan bangkit kepada kita bagi orang yang beriman dan percaya padanya. Dan marilah kita untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dan untuk menjadi terang bagi dunia ini, saudara-saudara, kita harus selalu melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, yang disuruh lakukan oleh firman Tuhan kita lakukan, dan yang dilarang
firman Tuhan lakukan, jangan kita perbuat, supaya kita menjadi terang, kita menjadi berkat dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi jauhilah keinginan daging, keiri hatian, kedengkian, kecemburuan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita Bapa Yahweh itu kita harus hindari dan jauhi. Dan apa yang Bapa Yahweh suruh kita untuk lakukan dan perbuat, marilah kita melakukannya, supaya kita menjadi terang, bisa menjadi berkat dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, bisa menjadi berkat dan terang bagi keluarga kita, bagi masyarakat dimanapun kita berada, saudara-saudara. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh besem Yesus Amasya Rokodes selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sekali lagi saya mau mengatakan bahwa janganlah takut kalau ada yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan, karena itu menjadi peluang bagi kita untuk menyalakan kemuliaan Bapa Yahweh, dan firman Tuhan akan menjadi terang bagi kita, bagi yang beriman dan percaya pada Bapa Yahweh besem Yesus Amasya Rokodes. Dan marilah kita selalu untuk melakukan kebaikan, supaya kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi terang bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara di mana kita tinggal. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada pendeta, juga jemaat, bahkan pendeta yang mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun kegelapan. Saudara-saudara, meskipun banyak jemaat, pendeta, dan penginjil yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan, kita sebagai penyembah Yahweh yang sudah menyembah Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Amasya Rokodes, kita tidak perlu takut dan cemas kalau ada yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Dan ada yang mengatakan tahun 2023 dunia berada dalam kegelapan. Dan itu, saudara-saudara, itu menjadi peluang bagi kita untuk menyalakan kemuliaan Bapa Yahweh. Karena firman Tuhan mengatakan terang Yahweh akan bangkit kepadamu, kalau terang Yahweh akan bangkit kepada kita bagi orang-orang yang beriman dan percaya padanya. Jadi saudara-saudara, janganlah kita takut kalau ada yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada yang mengatakan bahwa orang Cina itu tidak bisa menyebut Yesua, hanya bisa menyebut kata Yesus, tetapi A-nya tidak ada. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, orang-orang yang beranggapan seperti itu, yang mengatakan bahwa orang Cina tidak bisa menyebut Yesua, hanya bisa menyebut Yesus, Yesus aja, tidak ada A-nya di belakang, itu tanggapan yang salah atau keliru. Masa orang Cina mangap sedikit aja tidak bisa, saudara-saudara? Berarti kalau begitu orang burung beo lebih pandai dari orang Cina dong kalau begitu. Jadi saudara-saudara yang mengatakan anggapan seperti itu, yang mengatakan bahwa orang Cina tidak bisa menyebut kata Yesua tapi Yesus, itu anggapan yang salah atau anggapan yang keliru. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sudah banyak juga orang Cina yang menyebut nama Yesua, nama yang benar, yang akar dari Ibrani, bukan nama Yesus yang akar dari Yunani, saudara-saudara. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tahun 2023 kita
persembahkan jiwa-jiwa baru kepada Bapak Yahweh. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, meskipun tahun 2023 ini banyak yang mengatakan bahwa tahun kegelapan atau dunia berada dalam kegelapan, tetapi marilah kita untuk menjadi terang. Karena saudara-saudara, firman Bapak Yahweh mengatakan terang Yahweh akan bangkit kepadamu. Jadi saudara-saudara, terang yang telah kita miliki itu marilah untuk menjadi peluang besar untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada kita. Membawa jiwa-jiwa baru datang kepada kita untuk kita persembahkan kepada Bapak Yahweh. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, marilah kita untuk selalu melakukan keinginan yang dikehendaki oleh Bapak Yahweh, supaya kita bisa menjadi terang bagi sesama kita manusia, terang bagi keluarga kita, terang bagi masyarakat dan bangsa dan negara kita, yaitu dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan janganlah melakukan keinginan-keinginan daging. Dan terang itu harus dimulai dari diri kita sendiri, saudara-saudara. Jadi kalau kita selalu melakukan kebaikan dan tidak melakukan keinginan-keinginan daging, maka kita bisa menjadi terang bagi sesama kita manusia, menjadi terang bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Dan saudara-saudara, marilah kita untuk memiliki terang dalam hidup kita, dan marilah terang yang kita miliki itu menjadi peluang besar untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Bapak Yahweh dalam nama Yesus Masiah. Dan marilah kita persembahkan jiwa-jiwa baru untuk bisa mengenal Bapak Yahweh di dalam nama Yesus Masiah Wera Kodes, yang berakar atau berpola ke Ibrani, pola yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, pola yang sesuai dengan kitab Tanak dan Brit Kadasa, saudara-saudara. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi saudara, meskipun banyak yang mengatakan pendeta penginjil, bahkan ada juga jemaat yang mengatakan tahun 2003 adalah tahun kegelapan atau dunia berada dalam kegelapan, jadi janganlah kita takut dan cemas. Malah itu menjadi peluang bagi kita untuk semakin kita menjadi terang, selalu semakin melakukan kebaikan, menjauhi keinginan daging. Dan di tahun 2023 ini, marilah kita untuk menjadi terang, untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Bapak Yahweh, untuk kita persembahkan kepada Tuhan kita Bapak Yahweh, supaya juga bisa mengenal Bapak Yahweh dalam nama Yesus Masiah Wera Kodes, yang berakar ke Ibrani atau pola ke Ibrani, saudara-saudara, yang sesuai dengan firman Tuhan yang benar. Sekian saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah yang dimaksud dengan bangkit? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, yang dimaksud dengan bangkit, saudara-saudara, atau bangkit dari kegelapan, yang dimaksud dengan bangkit dari kegelapan yaitu kita harus bangkit, adalah bangkit untuk berkomitmen atau bangkit untuk berkeinginan menjadi terang. Jadi saudara, kalau kita mau bangkit untuk menjadi terang, berkomitmen untuk menjadi terang bagi sesama kita manusia, itu kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri, saudara-saudara. Dengan cara janganlah selalu marah-marah, janganlah selalu iri, dengki dan cemburu kepada orang, selalu melakukan kebaikan, selalu menolong orang, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh kita lakukan, dan apa yang dilarang oleh Tuhan kita Bapak Yahweh jangan kita lakukan, saudara, supaya kita bisa menjadi terang. Jadi saudara, kalau saudara masih dalam kegelapan, masih hidup dalam kegelapan, marilah mulai saat ini untuk mulai bangkit dan berkomitmen untuk menjadi terang, untuk menjadi terang bagi dunia ini.
menjadi terang bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita, saudara-saudara. Dan saudara, kalau kita sering marah-marah, kita masih emosi, selalu gosip sana sini, selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak senang melihat orang lain bahagia atau senang dari hasil jerih payahnya, saudara-saudara, dan selalu iri hati, dan selalu melakukan keinginan daging, selalu melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Apa yang dilarang oleh firman Tuhan kita sering lakukan, dan yang disuruh perintahkan untuk selalu berbuat kebaikan itu kita langgar, saudara, maka itu kita tidak akan menjadi terang, kita akan hidup di dalam kegelapan, saudara. Jadi saudara, mulai saat ini bangkitlah dari kegelapan, bangkit untuk berkomitmen menjadi terang, bangkit untuk bisa menjadi terang bagi sesama kita manusia. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini yang masih hidup dalam kegelapan, marilah mulai saat ini untuk bangkit dari kegelapan dengan cara menjauhi keinginan daging. Apa yang firman Tuhan suruh lakukan kita lakukan, dan apa yang firman Tuhan untuk tidak kita lakukan janganlah kita lakukan, saudara, supaya kita menjadi terang bagi dunia ini. Dan untuk menjadi terang, saudara, sekali lagi, untuk menjadi terang itu kuncinya itu yang pertama, kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mau menjadi terang bagi orang lain kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, saudara? Jadi marilah mulai saat ini untuk menjadi terang, menjadikan diri kita menjadi terang dengan melakukan kebaikan, menjauhi keinginan daging, dan selalu melakukan kebaikan, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan kita Bapa Yahweh, dan menolong orang yang membutuhkan, saudara. Jadi saudara, itulah yang bisa saya sampaikan di video ini, dan semoga video ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sekian, sampai jumpa, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ada dua macam kesatuan. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di dunia ini ada dua macam kesatuan, saudara-saudara, yaitu yang pertama adalah kesatuan yang baik, dan yang kedua adalah kesatuan yang buruk. Jadi saudara-saudara dimanapun berada saat ini, marilah kita, supaya kita hidup, kita bersatu melakukan kesatuan untuk hal-hal yang baik. Janganlah melakukan kesatuan untuk hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh dimanapun berada saat ini. Jadi kesatuan untuk hal-hal yang baik, contohnya mari kita melakukan kesatuan untuk memberitakan firman Tuhan yang benar, yaitu dengan orang-orang menyuruh atau mengajak orang-orang yang belum percaya kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masihi. Marilah kita bersatu, yang sudah percaya, sudah berakar ke Ibrani atau pola ke Ibrani, marilah kita untuk bersatu untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan kita Bapa Yahweh, dan kita persembahkan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan kita Bapa Yahweh supaya bisa mengenal Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masihi wa Ruah Kodes, supaya juga mereka bisa diselamatkan apabila kedatangan Yesus Masihi kedua kalinya ke dunia fana ini, dan bisa terangkat nanti apabila rapture atau pengangkatan, saudara-saudara. Jadi saudara dimanapun berada saat ini, jadi kesatuan yang Bapa Yahweh inginkan dan kehendaki adalah kesatuan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Dan janganlah kita melakukan kesatuan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Bapa Yahweh dalam nama Yesus Masihi. Karena kesatuan yang buruk itu dapat membawa kita kepada kebinasaan, tetapi kesatuan yang buruk dapat membawa kita ke kebinasaan, saudara-saudara. Kita tidak akan bisa selamat nantinya. Tetapi kesatuan yang baik itu bisa membawa kita kepada keselamatan,
bisa nanti rapture atau terangkat ke surga atau ke samayim, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini, marilah kita untuk melakukan kesatuan untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach, untuk mempersembahkan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan kita Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach. Dan saudara-saudara, dengan adanya berita-berita bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kegelapan, marilah kita untuk menjadi terang bagi sesama kita manusia. Mari kita untuk melakukan kebaikan, jangan melakukan keinginan daging, saudara-saudara. Dan marilah kita untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan kita Bapa Yahweh, dan mempersembahkan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan kita Bapa Yahweh, supaya mereka juga bisa mengenal Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach Ruach Kodes. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera, dampak positif hidup dalam kesatuan. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, dampak yang positif apabila kita hidup dalam kesatuan yang baik, saudara-saudara, yaitu yang pertama, kita akan mendapat berkat dari Bapa Yahweh. Dan yang kedua, kalau kita hidup dalam kesatuan, maka segala yang kita pikirkan itu pasti terjadi. Dan yang ketiga, apa yang kita inginkan itu akan terjadi, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kitab Mazmur mengatakan, dengan kesatuan maka apa yang kita pikirkan pasti terjadi, dan apa yang kita maui atau ingini pasti terjadi, saudara-saudara. Jadi lakukanlah kesatuan yang baik dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi berkat, kita bisa mendapat berkat, dan keinginan kita tercapai di dunia fana ini, yaitu apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi, dan apa yang kita maui atau kehendaki itu bisa terjadi dengan melakukan kesatuan yang baik. Tetapi kalau kita melakukan kesatuan yang tidak baik, saudara-saudara, kesatuan yang buruk, contohnya bersatu untuk meruntuhkan pemimpin yang masih berkuasa, saudara-saudara, atau melakukan kesatuan untuk mencelakakan orang lain yang hidup dalam kebenaran, itu kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi kita akan mendapat kutuk dari Tuhan, dan kita nantinya akan mati binasa. Jadi saudara, marilah kita untuk melakukan kesatuan yang baik. Kesatuan yang baik itu kesatuan yang kita akan dapatkan upahnya juga kalau kita melakukan kesatuan yang baik, yaitu kita akan mendapat berkat dari Tuhan, dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita maui itu, kehendaki itu pasti terjadi, saudara-saudara. Dan kalau kita bersatu, segala pekerjaan yang kita lakukan dan perbuat itu akan mudah dan cepat selesai kalau kita hidup dalam kesatuan. Dan apa yang kita pikirkan, rencanakan, dan mau itu semuanya akan terjadi. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi itulah dampak positif kalau kita hidup dalam kesatuan yang baik. Dan jauhi saudara-saudara kesatuan yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita Bapa Yahweh Elohim. Sekian saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sekian, sampai jumpa. Semoga video ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa itu ibadah campur-campur? Saudara-saudara, ibadah campur-campur adalah ibadah pada hari Sabat atau pada hari Minggu atau hari-hari yang lain, hari-hari biasa itu yang sudah mengenal Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach Ruach Kodes, tetapi terkadang menyebut nama Yesua, juga kadang-kadang menyebut nama Yesus Kristus atau Yesus Christ. Itu namanya campur-campur. Apalagi kalau sudah menyebut Yahweh tapi masih kadang-kadang juga menyebut nama Allah, saudara-saudara, yang bukan
nama Tuhan kita, umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini. Jadi saudara-saudara, saya sarankan mulai hari ini janganlah ibadah dengan campur-campur saudara-saudara. Jadi kalau sudah berpola ke Ibrani, 100% lah berpola ke Ibrani saudara-saudara. Jangan lagi ke Yunani. Sekian, sampai jumpa Bapak yang memberkati. Shalom alaikum, damai sejahtera. Yesua jadi nama Yunani dan Yahweh jadi nama Arab. Saudara-saudara, masih banyak umat Kristen di Indonesia yang bahkan di negara-negara lain yang menjadikan Yesua itu jadi nama Yunani dan Yahweh itu menjadi nama Arab. Yesua menjadi nama Yunani karena Yesua itu diganti dengan Yesus Christ atau Jesus Christ, di mana Yesus Kristus itu dan Yesus Christ itu nama dari Yunani saudara-saudara. Jadi nama yang benar adalah nama dari Ibrani, yaitu Yesua HaMashiach, dan nama Ibrani jadi nama Arab yaitu Yahweh jadi Allah. Itu hal yang tidak benar saudara-saudara. Jadi mari kita untuk 100% berakar ke Ibrani. Sekian, sampai jumpa.